Halo semuanya, selamat sore. Nah, kali ini saya bukan kedatangan sih, tapi saya mendatangkan seorang yang luar biasa. Dia seorang, kalau di YouTube itu dia ngomongin spiritual, ngomongin tentang sejarah dan sebagainya. Pasti kalian akan kenal dan pasti akan sesuatu hal yang seru banget nih di konten IZR ini nih. Tentunya di konten spiritual. Kita sambut dulu Guru Gembul. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Guru kabarnya? Agak demam, pilek sedikit. Serius? Serius. Wow. Emang musimnya lagi. Nah, berarti abis ini kita langsung tes COVID gitu ya? Oh iya, jangan-jangan saya COVID ya. Enggak, sekarang kalau zaman sekarang, kalau ditanya gini, apa kabar? Alhamdulillah sehat? Enggak, salah ngomongnya. Alhamdulillah positif? Enggak, sekarang salah. Alhamdulillah negatif. Oh gitu. Sekarang orang lebih suka negatif. Oh, iya, untuk gitu. kesehatan ya. Kalau pikiran tetap harus positif, kalau enggak kacau gitu. Nah, Guru, saya mau tanya sedikit nih tentang perjalanan Guru itu kenapa sih buat YouTube gitu? Iya, perjalanan buat YouTube sebenarnya ini udah banyak dibicarakan ya. Tapi intinya mah adalah saya punya keresahan. Jadi dunia itu punya banyak sekali masalah. Dalam tanda kutip yang saya pahami ini adalah akhir zaman. Dan ada terlalu banyak fitnah. Jadi saya mencoba untuk menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari pasukan yang akan berhadapan dengan fitnah itu. Ya, jadi keresahan-keresahan saya itu ditumpahkan ke YouTube gitu. Ya, detail-detail kecilnya sih sudah banyak diterangkan, tapi intinya adalah seperti itu. Nah, kan Guru nih kalau dilihat dari YouTube-nya kan banyak pengetahuan ya. Katakan iya lah ya. Iyalah, ceritain. Oke, kita gitu. Padahal iya gitu kan. Jangan nanti saya serang. Nah, itu kan ada ngamuk kan. Tuh, Iya. belum mau udah ada ngamuk. Nah, Berantem singanya. nah, sekarang gini Guru. Kalau ditanya gini ya, saya mau nanya. Guru basicnya guru apa sih? Basicnya? Saya guru PKN. PKN. Tapi kok bisa mempunyai pengetahuan yang luas gitu? Ya, sebenarnya kalau pengetahuan luas itu sebenarnya gini ya, harus dikonfirmasi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan itu Nggak apa-apa. sebenarnya sangat-sangat terbatas. Dalam hal apapun sebenarnya secara teknis pengetahuan saya itu terbatas. Jadi misal ya, apa yang saya tahu itu kan tidak semuanya terkonfirmasi. Nah, pengetahuan itu kan sebenarnya adalah adanya informasi di dalam benak yang terkonfirmasi secara indrawi, itu pengetahuan. Jadi kalau misalkan saya mengatakan bahwa misal ada 200 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti, misalkan begitu, maka itu sebenarnya lebih berupa kepercayaan daripada pengetahuan karena saya belum mengkonfirmasinya. Oke, Jadi sebenarnya pengetahuan itu yang saya punya, yang kita semua punya itu sangat-sangat terbatas. Yang kita miliki sekarang itu adalah akses terhadap ilmu pengetahuan dan kepercayaan itu dan keyakinan itu, seperti itu. Dan kalaupun misalkan dikatakan kenapa kalau guru PKN bisa kesana kesini, ya karena jadi guru PKN itu sekarang. Ini sebelumnya kan ya, guru geografi, sebelumnya guru sejarah, sebelumnya guru IPA gitu. Ya macam-macam kan, saya guru honorer, jadi ngajarnya apa aja yang disuruh sama kepala sekolah. Lebih simpel ya. Ya sesantuy itu aja. Kalau kepala sekolah sekarang, sekarang udah kedatangan guru sejarah nih. Yang sekarang kosong itu adalah geografi gitu. Ya saya masuk ke situ, kan saya nggak punya ini. Ya begitulah, itu teknisnya sebenarnya sih. Nah iya, soalnya gini, dari omongan Guru ini saya teringat satu perkataan Tuhan gitu ya, mengatakan bahwa kita diciptakan dari manusia dan sedikit juga kita dikasih pengetahuan ruh. Nah, pengetahuan ruh itu kan bisa dikatakan ada pengetahuan yang di alam semesta ini, whatever itu apa ya pengetahuannya. Memang setuju banget omongan Guru sih. Iya, jadi sebenarnya mau ruh, mau material, mau spiritual, kita tuh sebenarnya tidak diberikan banyak. Iya, betul. Dan yang lebih buruknya lagi adalah apa yang kita klaim sebagai pengetahuan itu sebenarnya mungkin saja itu bukan pengetahuan, mungkin saja itu kepercayaan. Dan bahkan kan sebenarnya kalau misalkan kita mau masuk ke ranah yang lebih skeptis gitu, kita bahkan tidak yakin apakah kita ada benar-benar di sini kan? Yes. Jadi kalau misalkan kita belum dulu berbicara tentang spiritual, kita berbicara tentang alam fisika. Para fisikawan kan sekarang berseberangan pendapat ketika mengatakan apakah materi itu nyata, real, objektif. Apakah itu subjektif? Apakah itu sebenarnya saya memandang alam semesta ini sebenarnya dengan cara yang berbeda dengan bara yang memandang alam semesta ini, dan sebenarnya pasti beda. Apa yang kita lihat
apa yang saya lihat bukan yang Baraya lihat sebenarnya. Pasti iya. Cuman kita kemudian memunculkan kesepakatan-kesepakatan terhadap nilai-nilai yang lebih general gitu. Nah, jadi sebenarnya kita sampai sekarang pun kita bahkan pengetahuan kita yang paling fundamental, yaitu bahwa kita ada di sini, itu pun kan sebenarnya diragukan. Emang iya benar kita ada gitu. Itu kayak doktrin sih kayaknya. Itu kayak doktrin sih kayaknya. Enggak, itu bukan doktrin, itu sebuah pertanyaan sebenarnya. Iya, saya bercanda. Jadi jadi di dunia fisika itu kan kemarin juga sebenarnya dibahas ada perdebatan hebat antara Neil Bohr dengan Einstein. Iya. Yang kemudian yang berbicara tentang apakah partikel itu gaib, mau bukan gaib apa sebenarnya ya? Itu subjektif. Apakah itu sekedar materi atau itu sekedar gelombang-gelombang dari energi. Itu kan kita sampai detik ini para fisikawan belum bersepakat untuk itu. Jadi bahkan ilmu yang paling pasti pun memberikan kepada kita ketidakpastian, apalagi pengetahuan-pengetahuan yang ada di bawah garis kepastian gitu. Makanya kan dibilang hidup itu dinamis ya, makanya pengetahuan pun juga dinamis akan suatu hal baru dan baru. Jadi jangan sombong dengan banyaknya ilmu pengetahuan, karena banyaknya ilmu pengetahuan jangan-jangan salah semua kan, kita nggak ada. Iya, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, tapi gini Guru, dari omongan Guru ini saya menangkap sesuatu hal menarik bahwa Guru berarti memakai kita diajarkan sama di kontennya Guru, utama ada kita itu dalam tanda petik kita mesti pakai ikro. Ikro itu ada kan membaca itu dalam tanda petik itu sebenarnya kan ada research. Benar ya. Ya, kalau ini research berarti benar-benar kita itu harus namanya belajar sesuatu benar-benar di research. Dia jangan belajar sesuatu dengan katanya, dengan suatu hal yang kayak pokoknya udah pasti gini deh. Nah, udah kata-kata pokoknya, nah udah kelar ya urusan, berarti udah mati aja itu. Iya betul. Udah selesai gitu. Ngomong sama orang yang pokoknya ya udah gak bisa apa-apa kan pokoknya gitu. Iya, makanya udah pokoknya udah nggak ada debatan apapun lagi pokoknya kan gitu. Iya. Nah, menariknya gini Guru ya. Saya mau nanya sesuatu hal yang mungkin di era zaman sekarang, karena saya pun juga kelahiran tahun 91 ya. Oh, lahir 91? Iya, saya tahun 91. Nah. Seumuran ya? Oke. Tapi nggak apa-apa, benar seumuran. Karena usia itu nggak kelihatan dari ilmu. Saya tuh cuman bermutu aja saya tuh. Bermuka tua. Nggak Guru, kita itu sebenarnya nggak pintar. Cuma orang-orang lain aja yang lebih kekurangan, makanya kita kelihatan. Oh, gitu nggak, bercanda. Nggak, tapi gini Guru. Bercandanya garingnya. Makasih loh. Nah, oke Guru. Yuk kita minum biar basah. Iya, basah. Oh, kalau garing kan jadi kering ya? Iya. Nggak ada hubungannya. Crispy gitu. Diam dulu ya. Oke, nah Guru, kita ngomongin sesuatu hal yang lebih ke milenial ya, karena milenial ini sangat amat penting untuk menerus bangsa lah, intinya kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ngomongin milenial nih, pandangan Guru tentang spiritual atau tentang gini, tentang religion deh, tentang milenial ini seperti apa? Kayaknya milenial ini kan terlihat, saya nggak ngomong pesantren ya, nggak ngomongin tempat-tempat kayak gitu. Kalau pesantren kan antara dua, antara disuruh bapak orang tuanya, kalau nggak memang dia mau sendiri. Dan kita nggak mau, saya nggak mau ngambil ranah ke situ, karena menurut saya kalau kita nggak ranah ke situ itu nggak fair. Ya setuju ya. Nah, jadi pertanyaan saya gini, menurut Guru gimana nih, anak milenial zaman sekarang kan agak-agak yang dimana kan pasti kritis, udah pasti yang namanya benar-benar yang harus ada datanya, mesti ada database, dan dalam arti juga mesti pakai logika kan, dengan menjelaskan tentang spiritual atau dengan sesuatu hal dengan religion agama ini sendiri. Nah, Guru, pengembangan zaman sekarang tentang anak-anak yang belajar religion ini seperti apa Guru? Kayak makin meningkat. Iya, makin apa? Makin meningkat. Makanya makin kalau orang awam atau orang-orang tua yang mungkin yang dalam tanda petik, sorry itu saya ortodok gitu ya, pasti mengatakan bahwa wah ini udah nggak benar nih karena udah melanggar baba nih. Padahal belum tentu juga kan. Kalau religi emang gitu, karakteristik dari religi itu kan seperti itu. Jadi ada agama, ada religi, ada spiritual, ada mistik, ya, semuanya itu adik kakak gitu. Adik kakak dalam artian kita sama-sama menggunakan kata itu untuk secara tumpang tindih mendefinisikan kata yang lain gitu. Jadi sebenarnya misalkan religi itu memang seharusnya ada aturan-aturan yang seperti itu, karena secara harfiah religi itu berarti seperangkat sistem tentang ritual
tentang spiritual. Jadi tentang kepercayaan yang memiliki ritual dan spiritual. Nah, ritual itu adalah hal-hal yang material, hal-hal yang dogmatik, dan yang semacam itu. Jadi kalau religi itu memang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penekanan, oh ini nggak boleh, itu boleh, dan sebagainya, karakteristik dari religi itu seperti itu. Nah, karakteristik dari spiritual itu berbeda dengan itu. Iya, betul. Karakteristik dari spiritual itu adalah kebalikan dari material. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dunia milenial yang zaman sekarang, entah itu makin susah atau makin mudah dalam memahami dunia atau memahami spiritual, saya jelaskannya begini. Ini sebenarnya dalam pahaman orang Buddha yang saya pahami ya, nggak tahu benar, nggak tahu salah, tapi yang saya pahami begini. Jadi awal mula penciptaan semesta atau awal mula penciptaan manusia itu sebenarnya tidak diciptakan oleh sesuatu yang memiliki pribadi gitu. Jadi manusia itu sejak awal memang sudah ada, tetapi dia dalam bentuk immaterial. Dia dalam bentuk kesadaran yang tidak tergantung pada alam-alam materi. Tetapi kemudian di suatu waktu dia bersentuhan dengan alam materi kita ini, bersentuhan dengan alam materi, dan kemudian jiwa-jiwa spiritual yang tadi suci itu mulai terkontaminasi, mulai suka pada hal-hal yang material. Kemudian ternyata nyaman, saya punya wadah, saya punya tempat, saya punya sesuatu untuk bisa menggerakkan. Jadi awalnya kesadaran yang benar-benar pure gitu, berubah menjadi terikat kesadarannya itu pada indrawi gitu. Ini hijau, itu langit. Ini akang berkacamata, ada tatonya, ini air minum dan sebagainya. Ini kan adalah alam-alam material. Nah, inilah yang kemudian memunculkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu munculnya dari kesadaran kita yang telah terkontaminasi oleh hal-hal yang material. Nah, kemudian akhirnya jiwa-jiwa yang sepenuhnya awalnya spiritual itu berubah menjadi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam alam materi, dan kemudian dia takut untuk kembali menjadi alam imaterial. Dia takut. Nah, ini juga sempat disinggung oleh Surawardi, pendiri sekte Illuminati di dunia Islam. Jadi Surawardi itu adalah salah seorang komentator dan pengkritik keras Ibnu Sina, yang kemudian dia katakan bahwa filsafat itu harus diarahkan pada hal yang lebih spiritual gitu. Nah, inilah kemudian menjelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya sangat ingin, sangat mencintai pada hal-hal yang spiritual, pada hal-hal yang lepas dari dunia, dari materi yang seperti ini. Tetapi ketika dia sudah masuk di situ, dia nyandu di situ gitu. Sama seperti ada orang misalkan ya, yang saya mohon maaf ya, misalkan ada orang yang nyandu, yang misalkan pada video porno, dia tuh alam hatinya tuh bener-bener berontak pengen lepas, tapi secara material dia nggak bisa untuk itu gitu. Nah, Surawardi menggambarkan dalam Hikayat Semut, kalau nggak salah semut, saya lupa, tapi itu bahasa tasawuf yang agak rumit, tapi dia isi dari situ adalah kurang lebih bahwa jiwa manusia itu merindukan keabadian, ke dunia spiritual di mana dia tidak lagi terikat pada alam-alam material gitu. Nah, sekarang alam milenial, generasi milenial yang sekarang yang sudah mendapatkan alam materi yang lebih besar. Nah, ini hari singa ini kan alam material. Reinkarnasi juga tuh. Kita kan sebenarnya juga nggak tahu apakah dia sebenarnya adalah kita atau kita dia, apakah dia sebenarnya dalam pikiran dia adalah dia yang sedang podcast. Kan kita juga nggak pernah tahu. Tapi dunia spirit dari kita itu sebenarnya sangat mendambakan alam di mana kita itu lepas dari semua yang material, tapi kita tidak bisa di situ. Nah, oh iya, saya lupa tadi mau ngomong apa. Kenapa? Ya, tapi ngomongin soal angkatan milenial, anak-anak zaman sekarang yang mendapatkan informasi lebih, yang mendapatkan akses pengetahuan lebih, yang bisa ngaji kepada siapapun, yang bisa menemukan nilai-nilai dimudahkan seperti itu. Dia sebenarnya juga pada akhirnya terjebak pada spiritual yang palsu gitu. Spiritual palsu itu ada apa? Saya tuh kemarin tuh baca buku yang orang Buddha itu, bypass spiritual atau spiritual bypass gitu. Jadi maksudnya kebanyakan orang-orang milenial zaman sekarang, atau yang dia lihat, yang penulis itu lihat zaman sekarang itu, bahwa orang-orang yang mengaku spiritual itu pada dasarnya gak ngerti soal spiritual. Dia hanya mencari pembenaran, dia cuma mencari pelarian dari alam materi yang telah menyakitinya gitu. Makanya dunia spiritual itu biasanya dimasuki oleh orang-orang yang stres, yang tertekan karena dunia gitu. Ya, sebenarnya manusia itu memiliki kemampuan spiritual yang kuat, tetapi
karena spiritual itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur, maka banyak sekali orang-orang yang memahami dia masuk alam spiritual padahal dia sama sekali tidak ada di situ. Nah, berarti konsepnya itu ada benar-benar kita itu mesti awareness dong terhadap jiwa kita. Makanya kan dikatakan bahwa sebenarnya gini, saya ingat banget bahwa gini, kan ada istilah gini, jangan menghardik anak yatim gitu ya. Nah, menghardik anak yatim itu kan orang berpikirnya secara physically. Ya kan. Padahal kalau ngomong anak yatim sebenarnya kan kita bisa katakan bahwa itu ruh itu sendiri. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan tapi meniupkan. Nah, menurut saya yang membuat seperti itu adalah kita sebagai siapapun sih ya, mau anak muda ya, kadang-kadang kita juga masih kayak gitu juga gitu ya. Yang dimana kita itu suka nggak mendengarkan isi hati kita. Kalau orang-orang bilang isi kolbu kita yang ngomong dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang orang-orang itu atau kita itu suka nggak mendengarkan hal itu. Makanya dikatakan menghardik anak yatim. Nah, tapi gini, kalau ngomong spiritual dan sebagainya gini, kita mungkin rana sedikit agak lebih ekstrim gitu ya kita ngomongannya ya. Nah, guru, kan gini ya. Kita ngomong gini ya, anak-anak muda ini kan sebenarnya agama apapun ya, cuman paling kita contoh ada katakan Islam gitu ya. Nah, Islam katakan Islam gitu ya. Nah, anak-anak orang-orang mengatakan nggak bilang semuanya loh ya, nggak bilang semuanya, tapi ada beberapa orang mengatakan bahwa Islam itu kan radikal dan sebagainya, ya kan. Nah, katakan Islam nah gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa orang bisa berpikir seperti itu, guru? Iya, karena tadi itu, jadi Islam itu secara hakikat nggak mungkin bisa radikal dan nggak boleh dan nggak bisa secara radikal karena dasar-dasar dari gagasan-gagasan intinya, esensinya itu tidak memungkinkan seorang yang memeluknya itu menjadi radikal. Itu nggak mungkin seperti itu. Soalnya sejak awal memang ini sudah disebut sebagai agama tengah-tengah, wasatiyah, agama tengah-tengah. Dan ada banyak sekali dalil yang melarang kita untuk bersikap gulu atau radikal, atau berlebihan atau lebay, atau yang semacam itu nggak boleh itu. Bahkan Nabi itu menentang yang seperti itu. Nah, tetapi kenapa pada akhirnya banyak orang-orang yang disebut menjadi radikal, yaitu karena agama itu harus bergabung dengan yang namanya budaya atau tradisi. Agama itu bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu gak bisa kita pahami kecuali dua kemungkinan. Satu, kita yang masuk ke dalam alam ketuhanan sehingga kita memahami bahasa Tuhan, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bahasa Tuhan kita translasikan ke dalam bahasa kita. Maka bahasa Tuhan yang dalam tanda kutip agama itu bercampur dengan budaya. Karena dengan cara itulah maka kita bisa memahaminya. Kalau gak bisa, kita yang manusia dan Tuhan sebagai Tuhan gak mungkin punya jembatannya. Nah, jembatan ini kalau misalkan dalam gagasan-gagasannya Al-Farabi misalkan atau Plotinus, Plato dan sebagainya, itu jembatan itu ada dalam semesta. Nah, kalau misalkan dalam pikirannya Ibnu Arabi, jembatan itu bisa dibuat kalau misalkan kedua belah pihak itu melakukan gerakan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Berarti seirama juga ya? Jadi Allahnya turun ke muka bumi dan manusianya naik ke langit ketujuh. Atau ke akal faal yang terjemahannya Ibnu Sina itu. Ya, kalau misalkan sudah seperti itu bertemu, ya bisa kita saling memahami. Tetapi secara umum, bahasa Tuhan tidak bisa dipahami oleh manusia secara umum kecuali melalui budaya. Nah, banyak orang yang keterlaluan dalam mensakralkan budaya tetapi tidak mensakralkan agama, maka memunculkan ideologi. Jadi orang yang radikal itu sebenarnya bukan beragama tetapi dia berideologi. Dia berpemahaman atau memiliki sistem gagasan tentang agama yang dia anut. Begitu. Jadi dia bukan beragama tetapi dia memiliki gagasan tentang agama yang dia anut. Oke, teman-teman. Kita pindah-pindah terus ya? Iya, pindah-pindah. Dari tempat susah. Ini apa namanya? Kita itu hijrah, pindah-pindah. Iya, hijrah. Nah, guru, hijrah berarti kalau hijrah benar. Nah, orang berpikir hijrah itu hal yang baik aja. Betul. Dari yang buruk ke baik. Tapi ada juga dari buruk, dari baik ke buruk. Itu juga hijrah juga sebenarnya. Kan? Iya, intinya pindah gitu. Cuman dari baik ke buruk atau buruk ke baik? Tergantung persepsi. Fair dong. Kalau saya bilang baik, nggak fair. Nggak ada orang baik bilang baik. Oh iya gitu ya? Iya, nggak ada.
Yang ada orang jahat bilang baik. Iya, Tapi orang baik bilang baik itu nggak ada. Gitu ya. Nah, baik lagi tadi kan ngomongin, maaf ya teman-teman ya, saya sama Gugumbo punya penyakit yang sama, lupa apa yang kita omongin gitu ya. Jadi anggap aja kita dua orang yang bodoh aja yang lupa gitu apa yang kita omongin. Ngapain lah kita di sini lagi ngapain sih? Ya makanya kita ngapain ya. Oke guru. Nah, baik lagi tadi kan tentang ngomongin tentang orang milenial yang beragama gitu ya. Nah, apakah kita kalau ngomongin rana sedikit nusuk gitu ya, orang berpikir atau orang melakukan bahwa dalam tanda petik ya perumpamaan gitu ya, kan orang menganggapnya secara luar gitu kan, Islam itu radikal dan sebagainya. Oh iya, nah tapi gini, apakah dari seorang yang melakukan radikal itu sampai orang yang melihat agama itu radikal, apakah mereka menurut guru tidak mengerti dari linguistik dari kata Islam itu sendiri? Ya, jadi gini, kalau orang udah masuk pada ideologi, maka sains pun ditabrak. Jadi jangankan agama, sains, kan agama itu adalah bagian yang susah sekali untuk ditakar. Jadi kalau misalkan dia ditabrak, agak wajar, dalam tanda kutip agak wajar. Nah, kalau sains itu secara konsensus itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih pasti dan bisa ditakar. Lebih pasti, bukan sangat pasti, tapi lebih pasti. Nah, tapi kalau ada orang yang sudah berideologi, itu bahkan sains pun bisa ditabrak. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian beragama Islam, tapi kemudian radikal, padahal secara tekstual gak boleh radikal, secara harfiah gak boleh, ke dalam konsep etimologi gak boleh, dalam semuanya itu gak boleh, tapi dia tetap melakukannya, karena sebenarnya yang bilang tadi itu, dia itu sebenarnya berideologi, bukan beragama. Jadi orang yang beragama Islam itu beda dengan orang yang berideologi Islam. Ideologi itu gagasan, sistem gagasan manusia yang memahami sesuatu gitu. Nah, jadi misalkan beginilah, ini contohnya beginilah. Dalam Islam, perintahnya itu adalah menutup aurat. Perintahnya. Bagaimana cara menutup aurat? Nah, itu menjadi ideologi. Jadi manusia itu gak bisa lepas dari ideologi, tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia mensakralkan ideologi, bahkan menabrak agamanya sendiri. Menuhankan ideologi ya? Iya, banyak orang-orang yang pada akhirnya menuhankan ideologi. Misalkan ada orang yang demo, tegakkan syariat Islam. Dia katakan tegakkan syariat Islam, karena dia sebenarnya berideologi, bukan beragama. Karena ketika dia katakan tegakkan syariat Islam, seharusnya dia gak boleh demo. Sebab dalam syariat Islam, orang itu gak boleh menyampaikan pendapat sambil dia mengundang permusuhan, sambil dia ngehalangin orang lain jalan, sambil menghalangi orang lain berlalu lalang, sampai dia bakar-bakar ban dan sebagainya. Itu kan sudah melanggar ajaran agama Islam. Jadi harusnya gimana? Nah, cara untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang baik itu adalah menyampaikan gagasan-gagasan yang baik dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Itu esensi dalam agama. Tapi bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah ideologi itu tadi. Jadi orang-orang yang berdemo dan sebagainya, bla 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 bla, ada di antara mereka yang ikhlas, tulus, baik dan lain. Ketika dia sudah menjadi sistem, dia digerakkan, dia maju serempak bersama-sama dan sebagainya, dia sudah tidak lagi berjalan di atas agamanya, dia berjalan di atas ideologi yang melingkupinya. Jadi inilah yang kemudian sangat-sangat sulit untuk bisa dipisah oleh manusia kebanyakan. Manusia kebanyakan itu pada akhirnya ikutin hawa nafsunya sendiri, bahkan ketika dia tidak menyadarinya. Nah iya, soalnya saya ini banget nih, saya kan kalau saya gini menurut saya, nggak bilang semuanya, cuman kadang-kadang kita itu suka tidak tahu dari kata fundamental, dari kata Islam aja. Islam itu dari kata aslam atau aslama, yang artinya adalah berserah diri kepada Tuhan dan damai kan. Nah mungkin nggak dari linguistik itu yang mereka tidak tahu, makanya mereka seperti itu, atau mungkin bahkan mereka tahu. Mereka justru tahu gitu. Iya, mereka tahu, cuman ya itu tadi, sains saja dilabrak, apalagi agama. Jadi gini nih, bahasa itu sebenarnya kacau. Kekacauan bahasa itu terletak pada kita harus berkali-kali untuk berhadapan dengan hambatan-hambatan yang memunculkan distorsi dari setiap pemahaman. Jadi misal gini, saya ngomong ini ke Akang Teh. Ketika saya ngomong ke Akang Teh, sebenarnya kita tidak bersepakat dalam semua hal terkait dengan teh.
kita itu sebenarnya hanya bersepakat bahwa misalkan ini cairan bisa diminum, tapi bagian terbesar dari teh itu tidak kita pahami. Misal gini, Kang, apa yang dimaksud dengan surabi? Coba Kang jelaskan apa. Waktu itu saya pernah lihat nih konten ini ngomong gini, tapi saya lupa nih. Lu tau nggak, Bud? Serabi itu biasa makanan yang toppingnya apa? Ini ya mentang-mentang istri saya Sunda, Bandung gitu ya. Tapi saya juga nggak ngerti gitu karena orang Jakarta gitu. Gimana tuh? Kalau Lanjut. misalkan yang dimaksud dengan serabi itu adalah kue dengan topping tertentu, bla bla bla, itu benar. Kalau misalkan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan serabi itu adalah anugerah dari Tuhan, itu benar ya? Benar. Benar. Yang menciptakan serabi, yang membuatnya iya. Tapi serabinya enggak. Yang dimaksud dengan serabi itu adalah makanan khas Jawa Barat. Itu juga benar ya? Padahal tiga jawaban itu beda-beda semuanya. Tapi kok semuanya benar? Karena dalam perspektif yang berbeda-beda. Nah, ketika kita memahami teh, ketika kita memahami agama, kita memahami apa, sebenarnya kita melihat dengan satu perspektif tertentu yang sebenarnya berbeda dengan perspektif orang lain. Masalah dengan toleransi nggak sih zaman sekarang? Maksudnya di dalam beragamaan gitu ya. Contoh gini, saya juga membuat konten namanya Spiritual Journey. Jadi saya membuat konten dalam arti bukan berarti menyamakan 100% menyamakan, tapi menunjukkan bahwa ini itu sebenarnya sama dalam arti gini. Esensi sama, tapi linguistiknya beda. Contoh, ini paling sederhana deh ya. Saya, aku, hamba, gue, ya kan, aneh ya kan, gitu. Itu kan masalah linguistik ya. Nah, menarik ini ya, dari apa yang saya buat pun juga bahwa menurut saya gini, banyak orang yang kalau guru tadi bilang bahwa apa tadi banyak yang ideologi dan sebagainya. Menurut saya juga mereka banyak sih menurut saya yang kurang begitu punya manual book, tapi jarang mengecek manual booknya. Yang dimana mungkin sorry to say nih, kita hanya membaca, mensuarakan, tapi belum tentu mengerti maknanya. Karena kan awalnya kan orang baca itu kan mengetahui, ya kan, mengerti, memahami, baru yang namanya mengamalkan atau mengalami. Kalau saya bilang mengalami, nah mereka hanyalah kalau saya lihat mayoritas, nggak bilang semuanya, banyak kan hanyalah mengetahui doang, that's it gitu. Yang dimana contoh, nggak usah jauh-jauh deh kalau ngomong tentang ideologi dan sebagainya. Contoh, di Islam sendiri aja, kalau saya pernah nanya gini sama orang, ya, Islam agama yang apa sih? Agama yang paling terbaik, bilangnya gitu. Nggak salah. Setiap orang mempunyai perspektif tentang agamanya berbeda-beda. Bilang terbaik itu benar, paling benar. Nah, yang kedua apa? Agama paling lengkap. Pertanyaan saya pernah iseng banget nih teman-teman. Saya pernah iseng banget ke orang-orang gitu ya waktu 2019 saya iseng, paling terbaik ya, paling lengkap ya, gitu ya. Pertanyaan saya satu, reinkarnasi ada nggak di Islam? Oh nggak ada gitu. Nah kalau paling lengkap berarti dalam tanda petik ada dong. Nah bukan berarti saya bilang ada ya, cuman berarti yang saya nilai adalah mereka hanya tahu bacanya Arabnya, tapi mereka jarang sekali membaca literasi kata-katanya aslinya. Menurut saya seperti itu. Nah menurut guru gimana? Agak mulai nih bahasa kecil aja sebenarnya. Dalam Islam ada kok sebagian ahli tasawuf yang mengatakan bahwa reinkarnasi dalam Islam itu ada. Iya, contohnya satu ayat yang mengatakan hidup mati itu salah satunya itu tuh. Iya, jadi sebenarnya ada juga kalau misalkan yang seperti itu. Tapi ya balik lagi, ketika ada ayat yang seperti itu, teksnya begitu, tapi bagaimana orang memahaminya itu beda-beda kan. Dan pada akhirnya orang yang berbeda-beda itulah yang akhirnya memunculkan banyak sekali tafsiran, gagasan, pikiran, interpretasi dan sebagainya. Dan orang-orang itu pada akhirnya bikin golongan-golongan dan lain-lain. Kalau misalkan kita mau ambil sisi paling ekstrim, ini sisi paling ekstrim, jangan diturutin ya. Kalau misalkan kita ngambil sisi paling ekstrim, sebenarnya setiap orang itu beragama agama individual. Jadi ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Kalau misalkan kita mau telah setiap orang Islam, kumpulin 1.000 orang di sini orang Islam, maka mereka, cara pandang mereka terhadap Tuhan, cara pandang mereka terhadap takdir, cara pandang mereka terhadap kitab suci dan sebagainya, 1.000 orang itu, 1.000 orang sudut pandang yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Sebenarnya.
Ya. Orang Kristen ditanya tentang Trinitas, kumpulin 1.000 orang Kristen, itu jawabannya beda-beda. Ya pasti mempunyai tafsiran dan esensi masing-masing juga. Jadi sebenarnya agama yang mereka anut itu sebenarnya adalah agama identitas. Gitu. Agama identitas. Nah sebenarnya agama yang esensi yang mereka miliki itu adalah yang mereka pahami sendiri. Nah, jadi kalau ada orang yang akhirnya mencoba membenamkan pemahaman pribadinya kepada pihak lain harus sama dengan saya, nah itu yang namanya ego itu, yang ideologi itu yang sebenarnya begitu. Maka yang seharusnya terjadi itu yang seperti apa? Tuhan itu telah memberikan kepada kita teks-teks yang silahkan mau diinterpretasikan secara tekstual, jadi kalau bahasa tafsirnya mau irfani, mau burhani, mau bayani dan lain sebagainya, itu silahkan kalian sendiri yang ini, nanti kalian sendiri yang bertanggung jawabnya. Tapi pada dasarnya setiap orang tidak mungkin memiliki kesamaan untuk semua sistem gagasan yang diterima. Yang otaknya menerima itu gak mungkin semuanya sama. Persepsi guru tentang akhir zaman seperti apa? Ya, akhir zaman itu adalah sebuah kondisi di mana semesta ini atau dunia ini setidaknya itu akan berakhir dan membawa pula akhir bagi manusia dan semuanya akan dilenyapkan, dihancurkan. Tapi menjelang itu terjadi yang disebut sebagai akhir zaman itu kiamat kita. Iya, kondisi moralnya kacau, kondisi moralnya jelek dan sebagainya. Ya saya pikir itu sekarang. Ya orang bisa aja memahami akhir zaman itu bisa jadi apokalips kan. Apokalips itu bisa sebuah peralihan ke zaman baru. Iya. Berarti kiam itu artinya bangkit ya, kebangkitan gitu ya. Bisa aja ya bangkit lagi, bisa apa. Jadi secara harfiah juga kan sebenarnya kiamat itu bukan kehancuran. Iya, nah itu banyak yang orang pikir bahwa akhir zaman. Saya nggak bilang salah. Rasulullah pun aja mengatakan, bentar lagi kiamat. Dan maaf mungkin persepsi kita kiamat itu kehancuran totali. Buktinya sampai sekarang nggak ada hancur kan. Cuma yang ada adalah yang terakhir kemarin di daerah mana gempa? Cianjur. Nah, kemarin Cianjur gempa, nah next lagi apa dan sebagainya. Menurut saya itu kiamat, ya perbaikan menurut saya. Dia kan kebangkitan. Ya, banyak yang tafsiran seperti itu. Iya, cuman ya tadi itu kalau saya pahamnya lebih tekstual aja. Cuman, gimana tuh? Iya, tekstual aja bahwa memang akhir zaman, akhir dari semesta atau setidaknya akhir dari dunia ini. Entah kita dihantam meteor atau misalkan pokoknya hancur. Dan ini adalah akhir zaman di mana orang-orang tidak bisa lagi menjadikan agama sebagai basic bagi pengetahuan dan peradaban. Agama menjadi pecah sehingga agama dengan moral bisa, moral dengan sains bisa, sains dengan agama juga bisa gitu, pecah-pecah. Padahal kan awalnya itu sebenarnya satu kesatuan, berkesinambungan semestinya. Nah ini nih obrolan kayak gini benar-benar yang apa ya namanya, nggak ada habisnya nih. Kapan-kapan saya mau ngundang lagi guru nih. Boleh, di satu media yang lain. Mungkin kalau kita kan kalau di sini kan kita ngobrol berdua ya, yang ketiga setan gitu ya. Nah, setan. Jenglot. Nah, kalau nextnya saya Iya, udah. Oke. Nah, kalau nextnya saya akan coba ngundang guru gimana kalau sewaktu-waktu kita membuat sebuah forum yang nantinya akan taruh di YouTube. Mungkin kalau kali ini kan saya ngomong sesuatu hal yang mungkin agak random, tapi kan sesuatu hal yang berbeda. Kalau walaupun saya ngomong agak random, tapi satu kesatuan gitu. Maksudnya ngomong nggak jauh-jauh dari spiritual itu sendiri. Nah, nextnya gimana kalau guru saya saya undang ke Zoom saya, yang saya beri namanya Awaken Soul. Kita ngomongin lebih berkonsep, lebih ada materi, ya Awaken Soul artinya jiwa yang bangkit gitu. Nah, yang dimana kita bukan ngobrol berdua lagi, tapi ngomong sama banyak orang. Setuju nggak guru? Oke, no smoking. No smoking ya. Ya udah teman-teman, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Guru Gembul. Dan di konten-konten beliau juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang bukan sekedar spiritual aja. Kayak konten saya kan sains spiritual, ada mitologi Yunani. Tapi juga konten-konten yang namanya konspirasi. Ya bener ya? Ya dan sebagainya. Dan itu sangat penting untuk kita terbuka dengan pengetahuan yang lebih jauh. Oke, sampai jumpa. See you next time. Bye-bye.